Hai seluruh Jatim, ketemu lagi bersama saya Rian. Kita kali ini mau podcast kedatangan narasumber yang bukan biasanya lagi deh. Karena kita kali ini akan membahas tentang percupangan. Nah, sebelah kanan saya ada Bang Mulyadi. Saya manggilnya Bang aja ya. Iya, boleh, biar boleh. kita lebih akrab, Bang. Siap. Selamat datang Bang Mulyadi. Ya, terima kasih. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat seluruh Jatim. Nah, kali ini kita akan bahas tentang percupangan. Karena dari kemarin kan rata-rata pada yang tanya nih, request ke saya, bahas tentang cupang dong. Nah, gitu. kali ini saya turutin deh buat seluruh Jatim yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita biar tahu dulu siapa sih Bang Mulyadi ini. Biar seluruh Jatim yang di rumah nggak kepo. Sopo seiku. Nah, Bang Mulyadi, saya mau tahu dulu nih. Saya kan tahunya Bang Mulyadi ini sering juri di lomba ikan cupang gitu ya. Kemudian saya intinya sering mendengar Bang Mulyadi ini spesial tentang ikan cupang. Nah, yang pengen saya tahu dulu nih Bang Mulyadi, sejak kapan sih menekuni atau memang mendalami dunia percupangan ini? Mungkin bisa berbagi dulu biar seluruh Jatim yang di rumah tahu. Ya, oke, baik. Suwun semua, saya Mulyadi ya. Saya main cupang itu ya, itu hobi saya dari kecil ya. Hobi? Dari saya masih sekolah, dari SD, SMP, sampai saya tamat sekolah. Di masa kuliah ya mungkin agak sibuk dengan perkuliahan dan memikirkan masa depan. Iya. Masa depan lah. Jadi ini hobi dari kecil. Kemudian saya menekuni di bidang ikan cupang ini setelah banyak bergelut dengan dunia bisnis. Akhirnya saya terjun ke dunia cupang. Itu tahun 2000. Itu betul-betul saya udah menjalani bisnis itu sebelum-sebelumnya, tapi betul-betul di bisnis cupang tahun 2000. Tahun 2000. Real, hanya cupang saja. Fokus Ya, cupang. fokus cupang. Ya, dari tahun 2001 ya, saya udah mulai ekspor itu. Cupang. Luar biasa ya. Udah dari kecil ya. Dari kecil. Udah suka bisnis dan menekuni ikan-ikan yang paling cupangnya itu fokusnya tahun 2000-an nih. Ya, Sampai sekarang. sampai sekarang ya alhamdulillah dari usaha saya di belakang rumah, samping rumah ya cuman ukuran 3x4. Sekarang udah punya rumah sendiri dan punya farm yang lumayan lah untuk kehidupan. Berarti sini cupang ya. Kalau main ke rumahnya Bang Mulyadi pasti cupang-cupang terus semua. Iya, cupang semua. Nah Bang, emang bisnis cupang itu benefitnya banyak ya? Karena kan kadang seluruh Jatim ini ada yang belum tahu, halah iwa, halah ikannya. Oke. Bisa ceritakan dikit Bang. Baik ya, ikan cupang ini bukan hanya di Indonesia yang penghobinya banyak ya, tetapi di luar negeri sangat-sangat banyak, sangat banyak yang hobi dengan ikan cupang. Ya? Terutama di negara-negara yang besar ya, Iya. karena negara-negara besar itu mereka punya rumah rata-rata apartemen toh. Apartemen ya space mereka gitu mungkin kecil. Nah, ikan cupang ini bisa hidup dengan wadah-wadah yang kecil saja dan peminatnya pasti sangat banyak. Yang besar ya, nggak perlu Iya. ya Bang ya. Ya. Jadi dunia cupang bukan di Indonesia tapi luas sekali. Iya. Luas sekali. Mau mancanegara, mau di Eropa, mau di Amerika itu sangat banyak penghobi cupang. Modal kalau mau bisnis cupang harus besar nggak sih Bang? Awalnya gitu gimana? Jelas, cupang itu harganya sangat-sangat relatif sekali. Jadi dari harga yang terendah untuk ikan hias sampai harga tertinggi untuk ikan hias itu harga ikan cupang ada di situ. Ada semua ya. Ada mulai semua. Termurah sampai paling larang. Iya, makanya saya pikir modalnya kecil dan cukup menggunakan lahan yang kecil juga. Itu bisa jadi bisnis rumah tangga yang baik sekali. Apalagi buat anak-anak muda sekarang kan daripada nganggur kan kuliahnya nggak online offline jadi bisa nyoba usaha itu ya. Jelas, betul. Saya juga jadi tertarik nih Bang. Kan siapa tahu pas saya ada rezeki saya mulai modal buat bisnis ikan cupang kan. Boleh dicoba. Boleh. Nah Bang, saya mau tanya lagi nih. Ikan cupang itu kan jenisnya banyak ya? Banyak sekali. Pasti beda-beda. Yang buat dikonteskan itu ada standarnya nggak sih Bang? Ya. Kalau semuanya boleh ikut? Jelas. Jadi ikan cupang yang dikonteskan itu jelas untuk melakukan penilaian kita mempunyai standar penilaian untuk ikan cupang. Sendiri gitu ya. Kebetulan saya berada di International Betta Congress, yaitu IBC atau IBC. IBC itu adalah
klub ikan cupang dunia. Oh, kayak komunitas gitu ya? Iya, komunitas yang mengatur dalam segi kualitas ikan. Iya. Nah, mereka menciptakanlah kontes-kontes ikan cupang dan menciptakan standarnya yang cukup baik sekali melalui penelitian-penelitian. Nah, IBC ini ada di seluruh dunia. Ya, jadi IBC itu dibagi areanya itu. Kebetulan kita salah satu di posisi area 6. Iya. Nah, area 6 itu adalah bisa dikatakan sumber-sumber dari ikan cupang. Area 6 itu dari Indonesia sendiri, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, itu termasuk area 6. Nah, itu sumber-sumber ikan cupang di situ. Dan kita adalah salah satu sumber terbaik untuk ikan cupang kontes dunia. Ikan cupang kontes dunia. Indonesia berarti ya Bang? Iya, ya luar biasa sekali. Nah Bang, yang saya dengar juga nih, Bang Mulyadi ini kan sering jadi juri sampai katanya dengar sampai sertifikat apa ya Bang? Ya, nah, jadi itu apa sih Bang? Saya kok kepo. saya sering dapat info, saya cari di Google, saya tanya-tanya teman, oh Bang Mulyadi ini siapa sih? Jadi ternyata, nah itu bisa cerita nggak? Baik. Bisa sampai kayak gitu. Nah, jadi IBC itu sudah menciptakan melengkapi untuk di dunia cupang itu sendiri. Jadi bagaimana cara melakukan kontes, bagaimana untuk bisa menjadi peserta kontes, bagaimana untuk bisa menjadi panitia kontes, dan juga bagaimana menjadi juri kontes. Nah, itu ada di IBC semuanya. Dan kebetulan saya di IBC itu sebagai juri certified. Jadi juri IBC itu ada certified-nya. Jadi harus mengikuti semacam seminar, pelatihan-pelatihan. Gitu ya. Nah, itu ada tahap demi tahapnya harus dicapai sehingganya baru bisa menjadi juri certified. Nah, kebetulan di tahun ini saya bukan sebagai juri certified saja, tetapi juga salah satu dewan juri di situ, dewan juri. Biasa nih Bang melihat. Berarti emang nggak instan ya Bang ya untuk mendapatkan itu ya. Ada prosesnya, ada tahapannya ya. Iya, kalau mie instan kayaknya gampang kali. Kalau ini nggak bisa instan nih, kayak butuh waktu. Benar-benar. Nah Bang, mau tanya pengalaman selama menjuri nih lomba-lomba ikan cupang, pasti kan ada plus sama minusnya. Kalau nggak salah kan pernah kemarin itu dengar sempat di komen netizen mungkin beliaunya atau merekanya kalah gitu kan pasti ya Bang. Nah, bisa cerita nggak sih plus minus dari juri ikan cupang itu gimana? Oke, sebaiknya saya ceritakan dulu. Suatu lomba itu jelas pesertanya banyak. Iya. Kalau pesertanya 1.000, tetap aja pemenangnya 1. Iya. Kalau pesertanya 10, pemenangnya 1. 1 tetap. Kita mungkin bahagia sekali kalau pesertanya 10, yang kalah cuma 9. Iya. Coba bayangin pesertanya 1.000, yang kalah 999. Nah, dan pasti banyak yang kurang enak di situ ya. Karena 999 yang kecewa. Tapi ya itu sebuah kompetisi, ya harus tahu dulu itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi yang kalah harus bisa nerima itu, kalah itu adalah kemenangan yang tertunda, harus jadikan seperti itu. Dan koreksi apa kesalahan kita, bukan koreksi kesalahan orang gitu. Orang-orang nggak mau tahu itu. Terus. Benar nggak sih Bang ya? Ya, kadang ada yang bisa berpikir dengan positif, kadang ada pengaruh-pengaruh yang lain lah. Jadi sehingga seperti itu. Dan menurut saya ya itu wajar. Itulah drama percupangan yang bisa dinikmati. Wow, percupangan. Bener-bener. Kalau semua yang terima ya adem-adem aja dong. Adem-adem. Bener-bener. Itulah plus jadi juri ya Bang ya. Kadang kita juga jadi bingung. Padahal itu emang sesuai kriteria sebenarnya yang dipilih gitu ya. Apa sudah terjawab tadi apa ya? Inti pertanyaan tadi belum ya? Kan Cukup saya ya. tanya plus minusnya apa? Plus minusnya untuk jadi juri ya. Ya, tadi kan minusnya nih Bang, sekarang plusnya deh. Plusnya. Ya, seperti saya sekarang ini kebetulan ini kan masanya lockdown nih. Iya. Dulu waktu nggak masa lockdown, ya saya jadi juri. Yang pertama yang saya nikmati itu adalah jalan-jalan. Oke. Tetap ya. Soalnya Jalan-jalan ya, Bang, iya, di IBC itu kita punya moto tuh 4F. Apa ya, tuh? fish, berarti ya kita bersama-sama ikan. Benar. Ya, friend. Ya, di situ kita akan mendapatkan pertemanan sepenghobi. Ya. Kemudian fun. Ya. Ya, di sana kita bersenang-senang. Bersenang-senang, ketemu sesama penghobi, bisa cerita banyak tentang kisah cinta ikan kita, ya kan? Kisah cintanya cupang ya. Oke. Ya, yang terakhir ya food.
ayo kita makan-makan bareng gitu. Itulah kebersamaan. Iya, itulah kebersamaannya. Oke. Ya. Itu plusnya ya Bang ya? Ya, itu plusnya. Jadi saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya, selagi masih kuat sih. Masih kuat lah, masih muda kok Bang. Masih kelihatan Ya, masih muda kan. waduh. Iya, Auranya ini aura muda banget. Rambutnya udah sama kayak aku nih Bang. Beda warna doang. Benar-benar doang ya, benar-benar. Nah Bang, saya juga mau tanya ini, kan akhir-akhir ini ikan cupang lagi tren lagi nih ya. Udah dari kemarin kan pasang surut pasang itu Bang kayak gitu ya Bang ya? Ya, dimanapun usaha bisnis itu pasti ada gelombang pasang, gelombang surutnya ya. Kebetulan di masa pandemik ini tahun 2019 ya, itu orang banyak di rumah ya kan, semua kegiatan agak dikurangi. Nah ini mungkin salah satu pilihan untuk memenuhi atau mengisi waktu di rumah itu. Sebab ikan cupang kan nggak butuh tempat yang banyak, tempat yang besar, dan pemeliharaan ikan cupang itu paling gampang sekali. Mereka tidak banyak membutuhkan perlengkapan atau aksesoris dalam pemeliharaan ikan. Ya, contohnya, kalau ikan cupang cukup menyediakan wadah yang kecil dan air, mereka sudah cukup hidup. Tapi kalau ikan lain mungkin butuh lagi aeratornya, segala macamnya gitu. Berarti ikan cupang cukup kotak kecil itu udah hidup ya? Iya, karena mereka adalah ikan yang ikan individu ya. Iya. Dia bisa hidup sendiri. Nggak perlu harus rame-rame. Gitu. Tapi itu kalau cuma dicampur itu nggak bisa ya Bang ya? Malah nggak bisa, berantem. Malah pantesan kok dipisah-pisah kotak dituliskan gitu ya? Oh gitu. Ya itu kan cupang. Oke, nah sekarang kita langsung ke intinya nih Bang. Kan kita Golkar juga mau ngadain nih acara lomba nih, lomba cupang juga kan. Nah, mungkin Bang Mulyadi kan juga salah satu jurinya kan Bang ya? Iya. Nah mungkin bisa cerita mungkin Saudara Jatim biar tahu yang belum daftar mungkin bisa ikutan daftar, bisa sharing nih Bang gimana sih? Ya, jadi makanya di suatu hobi itu dibutuhkan sarana-sarana untuk promosi, kemudian untuk saling bertemu. Betul. Makanya kita membutuhkan suatu event, Betul. ya suatu event kontes. Nah inilah salah satunya ya. Wadah yang disiapkan oleh Golkar ya nanti di bulan Oktober ini tanggal 26 sampai tanggal 28. Iya. Ya itu Piala Erlangga Hartanto. Wah, itu luar biasa sekali ini. Kalau nggak salah tuh hadiahnya kan gede tuh Bang. Iya, sangat gede. 70 juta aku lihat. Nah itu, jadi kita harapkan ya semua penghobi bisa datang di sana karena itulah sarananya. Iya. Yaitu sarana bisa kita ketemu, bisa saling cerita, bisa mengetahui ikan apa seperti yang berkualitas itu gitu. Di sana kita bisa tahu. Jadi kita bisa juga lihat ikan plus dapat kenalan baru. Iya, betul ya, sekali, betul sama hobi kan. Betul sekali. Ya. Nah, Saudara Jatim tadi sudah dijelasin semua, berarti semuanya terbuka kok buat siapapun aja yang mau ikut lomba ikan cupang yang di Golkar yang ngadain, Golkar Jatim pastinya. Ya. Itu langsung daftar aja. Info lebih lengkapnya ada di Instagram kok, Golkar Jatim. Jadi di situ semua syaratnya ada kok. Nah, Saudara Jatim, jangan lupa ikuti lombanya. Nah Bang, sebelum saya tutup nih, mungkin ada pesan nggak sih buat Saudara Jatim, khususnya teman-teman yang pingin bisnis cupang, apa sih tips atau apa ya namanya, kiat-kiat lah? Ya, baik. Untuk bisnis cupang itu sebaiknya teman-teman harus ikutin. Di mana ada kontes, di situ akan ketemu sepenghobi ikan cupang. Di sana bisa banyak bertanya, mendapatkan ilmu di sana. Tapi juga untuk mendapatkan suatu ilmu itu jangan asal-asal comot. Pilihlah yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik. Disaring, difilter dulu ya. Ya, pilih yang sesuai dengan kita. Nah, kita juga ya. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk membuka peluang baru untuk usaha gitu. Ya. Yang jelas ikan cupang pasarnya sangat luas sekali. Jangan berpikir hanya di Jatim saja. Jangan berpikir hanya di Indonesia saja. Pasar sudah menunggu di luar. Ya, pasar sangat sudah besar sekali di luar itu. Peluang sebenarnya besar ya, peluang besar sekali. Jadi teman-teman yang muda-muda harus semangat. Jangan lihat hanya di Jatim, itu pasarnya luas sekali di luar negeri. Ya, jadi masih bisa usaha di situ ya. Siap Bang, makasih. Nah, itu tadi menurut aku positif banget dan aku tadi sebagai
pendengarnya juga seperti ini seperti ini. Siapa tahu kan akhirnya saya juga bisa bisnis cupang, Bang. Bang, satu lagi saya kelupaan tadi, ada yang tanya sih sebenarnya kemarin, kalau semua pengen ikut lomba cupang di Golkar nih, nah posisinya dia tuh di luar kota dan berhalangan hadir, nah itu gimana? Boleh nggak sih Bang ikut? Ya boleh. Setahu saya setiap kontes, apalagi yang kontes yang sekarang itu kita udah siapkan handler. Nah, bisa menghubungi handler dia di brosur, di situ ada handler. Jadi peserta hanya bisa mengirim ikannya saja bisa. Mau ikut datang lebih baik juga. Iya. Tapi kalau nggak punya waktu, ya kirim ke handler. Jadi kita sudah siapkan handler biasanya. Berarti boleh ya Bang? Boleh sekali, boleh sekali. Datang. Karena Bang kemarin ada yang bertanya, kalau saya tidak bisa hadir atau berhalangan Bang benar-benar, nah itu gimana? Ternyata Bisa, boleh. boleh. Ikannya yang dikirim. Boleh banget. Iya. Ya sudah jatuh kurang apa mana, biasa enak toh, tinggal daftar aja. Ada semua informasi di Instagram Golkar Jatim. Nah, Bang Mulyadi terima kasih sudah datang ke studio Golkar Jatim. Dan satu lagi pesan buat Golkar, kan ulang tahun nih Bang. Mungkin bisa mengucapkan ulang tahun Bang ke 57 nih Golkar. 57 ya? Iya. Oke, baik Bapak-bapak yang terhormat di Golkar, terutama Golkar Jawa Timur, selamat ulang tahun ke-57. Semoga Golkar semakin berjaya dan semakin kuat dan kompak. Amin. Terima kasih Bang. Ya, Oke, Seru Jatim. Cukup sekian dari saya Rian. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.